Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik. Pertemuan kali ini kita bertemu di pertemuan 12. Kita akan membahas tentang konstruksi rangka batang. Baik, langsung saja. Ini contoh rangka batang pada sebuah jembatan di San Francisco menuju Oakland Bay. Ini kita bisa melihat ada beberapa batang yang bertitik pada suatu batang utama yang mengarah ke bawah. Ini ya. Ini ada batang yang menyilang dan ada batang yang mendatar, yang dimana setiap batang digabung, dijoin pada sebuah batang besar, ya. Ini pada dasarnya rangka-rangka jembatan atau rangka-rangka rumah itu seperti ini ya. Seperti ini ya. Ada di sana join-joinannya. Tapi ketika kita mau menghitung gaya-gayanya, kita akan buat seperti ini. Mana yang sendi, tumpuan sendi, mana tumpuan roll. Ini ya. Ini beberapa contoh rangka batang. Ada atap, ada jembatan, dan ada yang lain-lainnya juga. Di sini kita lihat ya. Pada sebuah rangka batang kita harus dapat menguraikan gaya-gaya pada batang tersebut. Misalkan pada gambar 5 terlihat ada gaya P ke bawah dan gaya RB ke atas, gaya RA juga ke atas. Kemudian kalau kita uraikan gaya maka seperti ini. AC akan tekan menekan, CB juga demikian, DC juga tarik menarik ke bawah dan ke atas, AD dia tarik menarik, DB batang DB dia tarik menarik. Kemudian ada beberapa penjelasan. Pertama, konstruksi yang dirancang untuk menumpuh beban dan biasanya berupa struktur yang dikekang atau disambung, jepit, penuh, dan stasioner. Statis ya, masih diam. Rangka batang terdiri dari batang-batang lurus yang berhubungan pada titik simpul. Oleh karena itu, batang-batang ini merupakan batang dengan dua gaya, yaitu gaya mengalami gaya sama besar dan berlawanan arah. Kemudian gaya tersebut merupakan gaya aksial, yaitu berupa gaya tarik atau gaya tekan, ya. F tekan dan F tarik. Ini pada hukum Newton 3, aksi sama dengan reaksi. Persyaratan: semua batang berimpit dengan garis penghubung antara kedua ujung sendi atau simpul. Titik pertemuan tersebut adalah titik simpul. Jadi kita lihat di gambar sebelumnya, ada beberapa titik simpul. Garis yang menghubungkan semua simpul adalah garis sistem. Muatan atau beban benda yang bekerja pada rangka batang harus ditangkap dan diteruskan pada simpul. Jadi harus ada penyambungannya, disambung terus. Benar, garis sistem dan gaya luar harus terletak pada bidang datar. Rangka batang ini harus merupakan rangka batang statis tertentu, baik ditinjau dari keseimbangan luar maupun keseimbangan dalam. Memeriksa kekakuan rangka untuk statis tertentu harus memenuhi 2S kurang B kurang R sama dengan 0, di mana S jumlah simpul, B jumlah batang, R jumlah reaksi. Untuk jumlah reaksinya, apabila ada dua tumpuan, itu tumpuan roll dan sendi, maka jumlah reaksinya ada 3, 1 untuk roll dan 2 untuk sendi. Baik, kita langsung masuk contohnya saja. Untuk kasus pertama, ini ada rangka batang pada satu jembatan ya, atau atap. Dengan menggunakan metode sambungan, tentukan gaya pada masing-masing rangka batang tersebut. Baik, pertama kita hitung dulu kestabilan rangkanya, di mana jumlah simpulnya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan jumlah batangnya ada 7, AD, AB, DB, batang DE, batang BE, batang BC, batang CE.
7 buah, dan jumlah reaksi 3 itu tumpuan sendi dan roll tadi ya. Ya. Tumpuan sendi dan roll di C dan E ini. Maka kita masukkan rumus 2 kali S kurang B kurang S menolak hasilnya sama stabil. Jadi rangka ini stabil, bisa kita lanjutkan dengan proses sederhana. Pertama kita tentukan dulu skema momennya, kesetimbangan rangkanya ya, dimana sini ya. Pertama tadi skema tentukan skema momen di C sama dengan 0. Berarti ada semua gaya-gaya yang terjadi di rangka ini. Ada 2000 di A ke C ini, ada 2000 gaya di 2000 di titik A dengan jarak 24 kali 24 ditambah 1000 dikali 12, B ke C ini 12 kaki jaraknya, kemudian E dari titik E ke samping karena ini horizontal ya, DE ke samping jaraknya 6. Jadi kita dapatkan nilai E adalah 10.000 dengan gaya dorong ke atas, positif berarti ya. Simak kemudian kesetimbangan untuk gaya horizontal atau Fx. Sini tidak ada, kita dapatkan gaya Fx, makanya nilai Fx bernilai 0 karena gaya horizontal tidak ada gaya horizontal di sini, hanya cek yang bernilai 0. Kemudian sigma FV itu vertikal harus sama dengan 0 untuk kesetimbangan. Maka pertama, kalau gaya ke bawah berarti dia min 2000 kurang min 1000 ditambah CY ditambah E, gaya E ini itu ke atas tadi kan. Maka kita dapatkan nilai CY C itu vertikalnya atau CY itu 7000 lb. Tapi karena dia negatif, maka karena CY nya negatif, maka arah C ini kita ganti ke bawah, seharusnya CY adalah ke bawah, itu baru setimbang. Oke, berikutnya kita tentukan simpul A, simpul di titik A ini dia. Simpul di titik A kita jabarkan ada gaya ke samping ke AB, ada gaya ke bawah ke AD. Baik, ini dia seperti ini. Seperti ini penjabarannya. Kemudian karena di sini 4/3 dan sisi miring panjang, kita harus mengetahui panjang AD. Karena di sini tinggi A ke D ini 8 dan lebar A ke D ini 6, maka di sini kita sederhanakan. Jadi 1 bagi 2 dan 4/3. Pertemuannya 4/3, tingginya 4, lebarnya 3. Maka otomatis sisi miringnya adalah 5. Ya. Oke, di lebar. Itu kenapa? Karena di sini dia nanti kalau kalian coba 8/6 sama saja. 8 kuadrat, kalau kita kalikan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 64 tambah 36 itu 100. Akar dari 100 5. Akar dari 100 10, 10 bagi 2 5, sama saja seperti ini ya. Boleh terserah. Kemudian kita cari lagi, kita bisa mencari dengan konsep poligon gaya. Dulu kita pernah mencari seperti ini ya. Sebelum UTS kita pernah belajar seperti ini, konsep poligon gaya. Karena ada segitiga sama siku, segitiga siku-siku maksudnya. Maka 2000/4 ya, 2000 ini ya, 2000/4 sama dengan FAB persisi datar dan FAD persisi miring. Kita dapatkan FAB sama dengan 1500 gaya tarik dan FAD 2500 gaya tekan atau dorong. Oke. Kemudian berikutnya, setelah dapat di simpul A, kita kemudian pindah ke simpul B.
atau simpul D. Kita cari simpul D dulu. Apa ya? Di simpul D kita jebakannya seperti ini. FDA, FAD. Kemudian ada gaya D, ada batang DB dan ada batang DE. Berarti ada gaya ke atas atau gaya ke bawah dari DB. Kemudian ada gaya terhadap batang DE. Kemudian kita bisa menjabarkan seperti ini, gambar ini. Konsep segitiga sama sisi. Kemudian karena AD, FAD sama dan FD itu sama, FDB, maka otomatis langsung kita buat FDB sama dengan FDA di 2500. Kemudian untuk FDE, karena DKE ini adalah panjangnya 12 kaki, sedangkan tadi untuk AD, untuk mencari AD kita hanya menggunakan 6 kaki, panjang 6 kaki, maka untuk DE kita kalikan 2 saja. 2 kali 6 yaitu 12. Ya, berarti di sini 2 dikali 3/5 kali FAD. Kenapa kali 3/5? Karena sisi datar per sisi miring. Ingat konsep sebelumnya kita pernah belajar, itu pertemuan kedua. Sebentar ya. Ini dia sin A itu Y sama dengan R si miring kali sin A. Karena kita sekarang tadi mau mencari X, nilai X, maka gayanya tadi ini dia R per sin B. Sin B sama dengan X sisi datar per sisi miring. Berarti gaya tadi gaya yang FAD ini ya 2500 dikali sisi datar per miring 3/5 kali 2 ini 6 kali 2 12 ya, dapatkan FDE 13 ya. Kemudian berikutnya cari di simpul D, simpul B. Dengan konsep yang sama. Sebentar. Di simpul B. Berarti kalau di B ada gaya dari BA, BD, BE dan BC. Ditambah lagi gaya luar dari atas itu 1000 LB. Nah, pertama kita cari sigma FV dulu. Ini kesetimbangan dimana sigma gaya Y gaya terhadap horizontal dan gaya vertikalnya 0, efek atau FV nya 0. Jadi FV dulu, kita cari FV. Jadi sudah diketahui kenapa FBA 1500 dan FDB 2500. Ingat konsep pertama tadi, hukum 3 Newton, aksi sama reaksi ya. Kalau ada gaya ke atas, ada gaya ke sini 100, gaya ke kanan 100, maka gaya ke kiri juga 100. Kalau ada gaya tarik ke kiri 50, maka gaya tarik ke kanan juga 50. Itu makanya kenapa di sana sudah kita ketahui nilainya. Nah, tadi ini ya. Ada min 1000 ke bawah, diarahkan ke bawah. Kemudian ada lagi arah garah ke bawah. Ini dia FDB. Kita perlu mencari komponen terhadap Y nya. Berarti perlu kita cari seperti ini ya, gaya terhadap Y nya. Berarti karena tadi tingginya 4, sisi miringnya 5, berarti 4/5 kali 2500. Itu untuk gaya FY di B ya, terhadap FDB ya. Kita cari komponennya terhadap Y. Ya, pelajaran sebelumnya kita pernah pelajari ini. Kemudian untuk dikurang ada FBE. Ini FBE juga kita cari ke kiri, cara gaya komponennya.
dan AB tidak diketahui, akan dapat seperti ini. Ingat, gaya di BE, batang BE adalah min 3750 pound. Untuk berikutnya, sigma fx sama dengan 0, berarti ada FBC arah ke kanan positif dikurang karena ada gaya FAB itu gaya tarik ke kiri berlawan arah, maka dikurang 1500 dikurang dari FBD ini. Kita cari komponen Fx nya ini ya, komponen Fx nya juga ada komponen Fy. Dulu kita pernah pelajari komponen Fy dan komponen Fx. Sekali lagi pelajaran sebelumnya, kalau rumus Fx untuk komponen Fx di FDB berarti 3, kita pakai rumus cos, itu 3/5 dikali 2500 ini dia, dan 3/5 dikali, karena sudah FBE diketahui, kita langsung masukkan saja, dikurang ya, karena nilai sini min, kurang, sehingga dia dapat FBC gaya positif ke kanannya adalah 5250 pound. Kemudian berikutnya disimpul titik E. Disimpul titik E ya. Titik E ada gaya FEC, ini dia. Di titik E ada gaya FEC. Ada gaya FEC. Sudah diketahui tadi gaya E ada 10.000 sebelumnya kita dapatkan, FED 3.000 dan FEB 3750 pound. Maka kita bisa mencari FEC seperti ini. Itu gaya untuk gaya Fx nya atau horizontalnya berarti 3/5. Ini gaya ke samping ya, gaya ke samping, horizontal ke kanan, dengan menguraikan komponen dari FEC ini. Jadi 3/5 ke FEC ditambah 3000, ini FED 3000 ditambah 3/5 dari 3/5 ini FED ini ya, FEB ke bawah ya, didapatkan FEC min 8750 pound. Kita melakukan pengecekan di gaya vertikal. 10.000 kurang 4/5 dari 3750 nih ya, 3750 FEB gaya vertikalnya, kemudian kurang 7.000 jadi gaya ini 4/5 FEC tadi diketahui ya, harapannya sin 0, maka ini setimbang. Kemudian berikutnya kita lakukan pengujian di titik C. Kita lakukan pengujian di titik C. Dan min, kemudian ada di sini gaya di titik C, ada BC dan ada EC. Kemudian tadi ada CY ya, ada 7.000 gaya CY. Dan arahnya min ke bawah, seharusnya ini ke bawah ya. Arah C itu ke bawah. Sehingga didapatkan min untuk FE dulu ya, atau gaya horizontal min 5250 pound ini, ditambah komponen Fx dari FCE ke atasnya, ke sini dia 3/5 kali 8750 sama dengan min 520 tambah 252.590. Begitu juga dengan sigma Fy. Maka dapat kesimpulan bahwa rangka untuk kestabilan rangka untuk rangka bata ini adalah gaya pada A sekian, B sekian hingga C sekian, titik C sekian, gitu ya. Kemudian bagaimana untuk kasus berikutnya? Coba kasus dengan rangka lebih sedikit. Ini dia contohnya. Itulah rangka dan gaya tiap batangnya. Ini ada tumpuan di A, tumpuan sendi dan tumpuan roll di C. Ini
dengan panjang B ke C itu 4, B ke A tingginya 1,25 dengan panjang 3 meter. Penyelesaian pertama kita uji stabilitasnya, mana 2S kurang B kurang R sama dengan 2 kali 3 kurang 3 kurang 3 sama 0, berarti rangka ini stabil. Kemudian kita cari kesetimbangannya. Ctrl C. Kita cari kesetimbangannya. Ya. Sima MA sama dengan 0. 0 berarti C ke A itu jaraknya 5,25 dikali C, karena C tidak kita ketahui. Kemudian 150 dikali 3, tinggi A ke B ini 3. Jadi dia dapatkan C sama dengan 60 kN. Kemudian sim AFX jadi momen kesetimbangan untuk sim AFX nya sama dengan 0. AX karena kita dapatkan di C sama dengan arahnya ke sini ya. Arah C berarti ini dia, C ke sini. Hingga AX sama dengan nilai di AX ini atau A horizontalnya, karena kita mencari horizontal. AX kurang C, C tadi 60, berarti 60 kurang 60 0, dengan gayanya ke kanan ya. FY untuk AY sebenarnya 150 gaya ke atas ya. Ini setimbangannya gitu. Baik, kemudian berikutnya kita melakukan di simpul A dan simpul B. Pertama tentukan dulu panjang sisi miring BA dan panjang sisi miring BC kan. Jadi BC sama dengan 3 kuadrat ditambah 1,25 kuadrat. Jadi panjang AB itu 3,25, sedangkan BC 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 kuadrat 5 meter. Kemudian kita cari di simpul A dulu dengan sebentar, dengan sim AFX sama dengan 0. Jadi kita cari, tadi ada ketahui 60 arah ke kanan. Di 60 dikurang 3 ini sisi datarnya, kita mau cari efek ya, berarti ini kita mau cari ke sini terhadap FB ya. 3/25 dikali FB. Kita tidak mengetahui FB berapa, sehingga didapatkan FB adalah 65 kN. Untuk gaya Y atau gaya vertikal, sigma gaya vertikal sama 0 sama dengan 105, ini dia 105 dikurang, kita mau mencari ini dia, kita mau mencari ini, cari FAC sama saja, atau ini juga bisa FAC, dimana tingginya 1,25 per ini lebarnya 3, maksudnya per sisi miring itu 5, dapatkan FAC sama dengan 80. Kemudian pada simpul B, karena tidak ada gaya horizontal di sini, maka kita hanya mencari gaya vertikal saja. Gaya vertikal saja, itu FY nya ada 150 ya, ada gaya pertama 150 dikurang ini tingginya tadi 25 per sisi miring dari FAB kita ketahui tadi, karena kita konversi ini arah ke atas berapa ke atas, kemudian dari FAC nya lagi atau FBC, cari FBC ya. Jadi sisi miringnya terdapat 5, berarti dikurang 4/5. Kita kan mau cari FBC sekarang. 4/5, ini dia 4, tinggi B ke C 4, 5 itu sisi miringnya, sisi miring, jadi 45 dikali FBC, jadi dapatkan FBC 100 ya. Sedangkan karena taati sendiri nanti angkanya
100. Jadi hasil akhirnya seperti ini. C ada dari C ke B ada gaya gaya tarik. Kemudian dari A ke B ada gaya tekan. B A ada gaya tekan. Kemudian ada gaya tarik 150, ada gaya tarik ke bawah 105 kena seimbang ya. Ini ke atas, ini ke bawah seimbang. Ini ke kanan, ini ke kiri seimbang. Berarti untuk rangka seperti ini dengan panjang 1,5 dengan momen dengan beban 150 di titik B, maka otomatis kekuatan di BC harus 65, kekuatan di BC harus BA 65, kekuatan di BC harus 100, bisa menahan 100. Kemudian A ke C harus bisa menahan 80 kN. Kekuatannya harus 80 kN. Kemudian untuk C juga demikian dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, demikian penjelasan untuk suatu rangka batang ini. Kali ini tidak ada saya berikan tugas, sedangkan kalian pahami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.